Bus ALS kecelakaan maut di Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, tepatnya di daerah Padang Panjang pada Rabu pagi tadi. Kapolres Padang Panjang AKBP Katiana mengungkapkan kecelakaan bus ALS tersebut melibatkan satu unit bus ALS yang rebah kuda saat berada di depan Puskesmas Busur, Kota Padang Panjang. Katiana mengungkapkan kejadian tersebut berawal saat bus melaju dari arah Bukit Tinggi menuju ke arah Padang. Ia mengungkapkan saat ini pihaknya masih melakukan evakuasi terhadap korban dan kendaraan atas kecelakaan bus tersebut. Di sisi lain, Ketua Tagana Kota Padang Panjang, Ferik Sunanda mengungkapkan sebanyak 12 orang penumpang tewas dan 25 orang lainnya mengalami luka-luka. Ia menambahkan dari 25 orang korban luka-luka, sebanyak 5 orang korban luka dilarikan ke Rumah Sakit YRC Padang Panjang, 17 orang ke RSUD dan 3 orang dirawat di Puskesmas. Kecelakaan tragis terjadi di Jalan Magelang Purworejo, tepatnya di turunan Kalijambe, Desa Kalijambe, pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Barat tadi. Sebuah truk tronton bermuatan pasir menabrak angkot yang membawa rombongan guru yang diduga dari TK asal Mendut, Magelang. Akibat kejadian itu, 11 orang meninggal dunia dan 6 lainnya mengalami luka-luka. Dari informasi yang dihimpun oleh IDN Times, rombongan tersebut sedang dalam perjalanan untuk menghadiri takziah ke Purworejo. Namun, saat melintas di jalanan menurun, truk bermuatan pasir dari arah Magelang diduga mengalami remblong, oleng, hilang kendali, dan menghantam bagian belakang angkot. Kapolres Purworejo AKBP Andri Agustiano membenarkan kejadian tersebut. Tak hanya menabrak angkot, truk juga menghantam rumah warga yang berada di sisi jalan. Sejumlah bagian rumah mengalami kerusakan cukup parah. Beruntung tidak ada laporan korban jiwa dari penghuni rumah tersebut. Tim dari Satlantas Polres Purworejo bersama Dirlantas Polda Jateng langsung melakukan olah TKP dari kecelakaan truk tronton yang menabrak angkot di turunan Kalijambe pada Rabu kemarin. Dirlantas Polda Jateng Kombes Pol R. Pratama Adiasata menyampaikan sopir truk masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit karena mengalami luka serius. Petugas pun memberlakukan sistem buka tutup jalan dan mengalihkan sebagian arus kendaraan ke jalur alternatif melalui jalur desa untuk mengurai kemacetan di sekitar TKP. Dalam ya, tapi yang jelas secara kasat mata, ini kendaraan truk ini berjalan dari arah barat ke selatan. Dengan ini, dia menyenggol angkutan desa ini, ya, menyenggol dari arah sebelah kiri, kemudian mengenai di sebelah kanan daripada angkutan. Nah, kemudian pada saat itu oleng, ya, dia menyalip. Sebenarnya tidak boleh nyalip karena garis lurus, ya, menyalip. Kemudian ini apakah ini remnya blong atau tidak sempat ngerem, tapi itu akan kita dalami. Kalau melihat daripada TKP, kita belum menemukan bekas rem. Ya. Nanti akan kita dalami apakah dia kaget dia tidak ngerem atau memang remnya tidak berfungsi. Dari benturan tersebut sehingga menyimpan daripada kendaraan yang ada di depannya. Ya. Kita sementara jumlah korban sementara insya Allah kita yang bertambah lagi, ada 11 yang meninggal daripada kendaraan angkot ini, kemudian 2 daripada kendaraan truk itu masih luka-luka dan ini katanya juga jalur rawan gitu ya, atau jalur rawan ini jalur berbahaya kan, berbahaya dan ini sudah ada garis marka untuk kita tidak menyalip. Kita himbau untuk pengemudi pertama patuhi rambu-rambu, itu ada rambu garis lurus tidak terputus, sehingga tegas di situ untuk dikatakan kita tidak boleh mendahului kendaraan lain. Sumber Basarnas menyebutkan, truk tronton diduga melaju dengan kecepatan tinggi saat melewati jalan menurun di wilayah Kalijambe. Ketika mencoba menyalip sebuah angkot yang membawa sekitar 17 penumpang rombongan takziah, truk tiba-tiba oleng dan menimpa angkot dari sisi kanan. Artis Jonathan Frizzy alias Ijong terancam 12 tahun penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus cartridge vape berisi obat keras jenis Etomidet. Diketahui Ijong ditetapkan sebagai tersangka pada Sabtu 3 Mei lalu. Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Ronald Sipayung mengungkapkan Jonathan diduga berperan sebagai organisator dari pemesanan, pembelian, hingga penyediaan kurir untuk menjemput cartridge vape berisi zat Etomidet tersebut.
Jadi JF ini kemarin hari Minggu kita lakukan penangkapan di salah satu daerah di Bintaro dan langsung kita bawa ke Polres Bandara Soekarno-Hatta. Jadi dari kemarin kita telah melakukan pemeriksaan, kemudian diselingi dengan istirahat, dan sampai hari ini yang bersangkutan masih kita minta keterangan karena ada beberapa tahapan yang kita lakukan termasuk proses konfrontir. Jadi perlu diketahui bahwa dalam perkara ini sudah ada 3 tersangka yang awalnya sudah dilakukan penahanan, dan itu untuk memenuhi petunjuk dari jaksa penuntut umum bahwa diperlukan konfrontir terhadap saudara JF ini. Jadi nanti sampai jam 7 malam kita masih terus melakukan pemeriksaan secara intensif untuk selanjutnya nanti mengambil keputusan dari proses pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan. Saat diamankan kondisi JF sendiri gimana Pak? Ya, jadi rekan-rekan sekalian, kebetulan dari kemarin juga JF ini didampingi oleh kuasa hukum yang hadir juga pada saat ini, nanti akan menyampaikan. Yang jelas memang kemarin pada saat dijemput sama penyidik, yang bersangkutan ini kondisinya masih dalam keadaan sakit, berjalan juga masih belum seperti kita, dan ada batasan-batasan seperti harus istirahat total, kemudian yang bersangkutan juga belum bisa beraktivitas, tetapi JF ini kooperatif dengan didampingi pengacara datang ke kita untuk memenuhi memberikan keterangan kepada kita. Di sisi lain, Kasatres Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta, AKP Michael Tandayu mengungkapkan Jonathan sudah 6 kali memesan cartridge vape berisi obat keras tersebut dari EDS yang tinggal di Malaysia. Menurut Kombes Pol Ronald, Jonathan menjual kembali vape yang ia beli seharga 1 sampai 1,5 juta rupiah dengan harga 3 juta per unit. Hal tersebut diketahui dari hasil pemeriksaan intensif yang dilakukan baik dengan para tersangka lain maupun telepon genggamnya. Jonathan dan 3 tersangka lainnya dijerat dengan pasal 435 subsidiar, pasal 436 ayat 2, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jungto pasal 55 KUHP. Seorang remaja berumur 16 tahun bernama Syuhada meninggal dunia dengan luka tembakan. Diduga, tembakan tersebut dilepaskan oleh Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Oloan, saat dirinya menghalau aksi tawuran kelompok remaja di jalan tol. Syuhada mendapat luka tembak di perutnya dan segera dioperasi. Namun, naas, nyawanya tidak dapat tertolong. Syuhada meninggal dunia pada hari Minggu kemarin. Syuhada dikuburkan pada Senin siang kemarin di pemakaman umum belakang rumahnya. Di sisi lain, Kapolda Sumut Irjen Wisnu membenarkan bahwa sempat terjadi bentrok antar remaja di dekat tol Belawan. Saat dihalau, komplotan anak muda itu melawan. Hal ini pula yang membuat Kapolres Pelabuhan Belawan memilih melepaskan tembakan. Kapolda juga menjelaskan bahwa pihaknya akan membuat tim khusus penyelidikan dan meminta kepada Mabes Polri untuk menonaktifkan sementara waktu AKBP Oloan sebagai Kapolres Pelabuhan Belawan untuk diselidiki. Kendaraan lewat situ, CCTV kita ambil. Kemudian terjadi pelepasan terhadap kendaraan lewat situ. Kapolres turun di situ, kemudian menghalau anak-anak yang mencoba mengganggu kendaraan yang ada di sekitar situ. Tetapi mereka melawan sehingga Kapolres melakukan diskresi menembak para masyarakat atau kerumunan masyarakat yang mencoba mengganggu lalu lintas di sekitar tol. Memang ada korban dan kita sudah lakukan kegiatan di rumah sakit. Namun kami turut duka cita, 1 di antara korban tersebut meninggal dunia tadi pagi di rumah sakit. Saya atas nama Kapolda Sumatera Utara beserta jajaran mengucapkan turut duka cita atas meninggalnya adik kita akibat terkena peluru tugas. Untuk transparansinya, kami membuat tim khusus dari Polda Sumut yang diketuai oleh Pak Irwasda bersama Propam, kemudian Krimum, kemudian dari Lapor dengan dokter forensik memastikan transparansi dari kejadian tersebut, memastikan bahwa tindakan dari Pak Kapolres benar atau tidaknya. Untuk itu kami memohon melaporkan dulu kepada Mabes Polri untuk bisa memeriksa Kapolres secara transparan
dan meminta restu dulu dari Mabes Polri untuk bisa nonaktifkan dulu Pak Kapolresnya untuk diperiksa dulu ya, karena ini kita kan harus transparan ya, jangan mengganggu pelayanan Kapolres di sana. Kami masih mohon arahan dari Mabes Polri untuk menonaktifkan terlebih dahulu Kapolresnya untuk melakukan pemeriksaan. Ini demi transparansi ya, kita nggak main-main terhadap penegakan hukum. Kalau memang beliau salah kita tindak, kalau memang beliau betul ya kita sampaikan kepada media. Tetapi yang penting adalah bahwa Polri tetap menjaga keamanan masyarakat semuanya. Keamanan jalur lalu lintas di wilayah tol itu harus aman. Itulah yang disampaikan oleh Kapolres kepada kami pada saat awal, tetapi bagaimanapun juga ada korban. Ini harus kita sampaikan kepada masyarakat. Polri harus transparan terhadap dinamika seperti ini. Dalam tawuran tersebut ada 17 orang yang diamankan Polres Pelabuhan Belawan. Setelah dilakukan pemeriksaan, semuanya positif mengonsumsi narkoba. Meski begitu, tawuran antar kelompok remaja kembali pecah pada Selasa 6 Mei. Imbas dari tawuran ini, Kapolsek Belawan AKP Ponijo luka-luka saat bertugas membubarkannya. Dari informasi yang dihimpun IDN Times, AKP Ponijo terkena lemparan dari orang tak dikenal yang terlibat dalam aksi tawuran itu. Lemparan tersebut tepat mengenai bagian bibir atas dan hidungnya. Tawuran di Medan Belawan turut merenggut atensi Kompolnas saat datang ke Polda Sumut. Aksi kenakalan remaja yang berturut-turut terjadi ini disebut adalah masalah yang serius yang harus ditangani agar tidak timbul konflik yang berkepanjangan.